Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan lingkungan. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ekosistem, di mana ekosistem itu disusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kedua komponen ini saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah contoh interaksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Interaksi yang saling membutuhkan antar komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring makanan yang seimbang menyebabkan tidak ada satupun komponen biotik yang jumlahnya terlalu banyak ataupun sedikit. Nah, interaksi terjadi pula antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai keseimbangan lingkungan, dan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Atau dengan kata lain, lingkungan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur dari lingkungan? Unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama ada unsur lingkungan hidup biotik atau yang sering disebut sebagai lingkungan hidup hayati, yaitu komponen lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan untuk unsur lingkungan hidup abiotik, yakni komponen lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai benda-benda tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Nah, unsur sosial budaya ini merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan hidupnya. Nah, keseimbangan lingkungan dapat tercapai ketika interaksi antara organisme dan faktor lingkungan serta interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan dapat berjalan secara proporsional. Lingkungan tidak seimbang terjadi bila ada perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Nah, keseimbangan lingkungan bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan ataupun gangguan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor alami. Nah, faktor alami dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Misalnya adalah seperti letusan gunung berapi, gempa bumi maupun tsunami. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah karena faktor manusia. Nah, manusia memiliki peran yang penting dalam keseimbangan lingkungan. Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan, bahkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan adalah seperti penebangan hutan, pembakaran hutan, maupun pembangunan pemukiman dan aktivitas industri atau pabrik. Nah, setelah terjadi gangguan alam, maka lingkungan akan mengalami proses pemulihan. Komunitas yang akan mengalami suatu perubahan struktur yang disebut dengan suksesi. Nah, jadi suksesi adalah proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan pada komunitas. Misalkan di dalam satu tempat, karena terjadinya gangguan atau faktor yang menyebabkan keseimbangan lingkungan ini terganggu, misalkan tadi disebutkan ada letusan gunung berapi maupun gempa bumi, maka banyak komunitas yang akan kemudian terganggu sehingga terjadi perubahan. Nah, terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat yang baru. Nah, gangguan ini dapat disebabkan secara alami, contohnya akibat tanah longsor dan gunung meletus, serta dapat juga diakibatkan oleh perbuatan manusia, misalnya
penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh suksesi primer yaitu terbentuknya suksesi Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Nah, kemudian ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut, sehingga masih terdapat kehidupan seperti sebelumnya. Gangguan suksesi sekunder dapat disebabkan oleh alam seperti angin topan, erosi, kebanjiran, kebakaran, dan kekeringan hutan. Juga dapat pula diakibatkan oleh tindakan manusia seperti pembukaan areal hutan. Akibat adanya suksesi, maka akan terbentuk suatu komunitas yang dinamakan dengan komunitas klimaks, yaitu komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Contoh komunitas ini adalah didominasi oleh organisme yang memiliki umur panjang, seperti pohon-pohon besar dan hewan yang memiliki siklus hidup yang panjang. Perubahan keseimbangan lingkungan. Ya, perubahan keseimbangan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Misalnya adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, dan lain sebagainya. Letusan gunung berapi terjadi karena akibat magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Nah, bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi adalah hujan abu vulkanik yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian ada lava panas ya yang dapat merusak dan mematikan apapun yang dilaluinya. Kemudian juga ada awan panas yang dapat mematikan makhluk hidup yang dilaluinya, dan juga terdapat gas beracun. Dan yang terakhir ada material padat, misalkan batuan, kerikil, dan pasir yang dapat menimpa perumahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah kegiatan magma atau aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudera. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksi kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung, terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung. Di antaranya adalah berbagai bangunan yang roboh, tanah di permukaan bumi yang merekah sehingga menyebabkan jalan menjadi putus. Kemudian juga tanah longsor akibat guncangan yang dahsyat, terjadinya banjir akibat rusaknya tanggul, dan gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang pasang atau yang sering kita kenal dengan tsunami. Nah, kemudian yang ketiga ada angin topan. Nah, angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan yang bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah dan kecepatannya. Nah, serangan angin topan atau puting beliung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Misalkan merobohkan bangunan, merusak areal pertanian maupun perkebunan, kemudian juga membahayakan penerbangan, lalu menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal. Nah, kemudian yang kedua ada faktor manusia. Manusia memiliki peran yang penting dalam keseimbangan lingkungan. Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan, bahkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan misalnya adalah yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan yang liar mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya daya dukung hutan menjadi berkurang. Hutan yang gundul juga menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Penebangan hutan untuk dijadikan pemukiman misalkan ataupun lahan pertanian mengakibatkan lahan hutan menjadi sempit. Lahan hutan yang sempit mengakibatkan habitat hewan hutan menjadi berkurang. Hal ini
dapat menyebabkan banyaknya harimau, babi hutan, gajah, dan hewan-hewan liar lainnya masuk ke pemukiman penduduk. Yang kedua adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan sebagai usaha membongkar areal hutan dapat membunuh semua komponen biotik yang ada. Hal ini berarti akan hilangnya sebagian plasma nutfah. Selain itu, pembakaran hutan juga berdampak terhadap air, tanah, dan kelangsungan daur hidrologi. Tidak adanya hutan mengakibatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air berkurang, sehingga tanah akan menjadi tandus pada musim kemarau dan mata air menjadi kering. Sebagai dampaknya, peran tumbuhan sebagai produsen jadi terhambat. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan pemukiman. Nah ini, pembangunan pemukiman di daerah-daerah yang subur merupakan salah satu tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal. Lahan yang semula produktif menjadi tidak atau kurang produktif akibat diganti dengan pemukiman. Pembukaan hutan yang digunakan untuk perumahan juga menyebabkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Hutan merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis makhluk hidup, pemasok oksigen bagi tumbuhan, sumber energi yang potensial, mengendalikan iklim dan suhu, pengendalian banjir, penyerapan gas karbon dioksida, sumber air, serta sebagai sumber plasma nutfah. Nah, pembangunan jalan kampung dan desa dengan cara betonisasi mengakibatkan air sulit meresap ke dalam tanah, sehingga mengakibatkan bila hujan lebat berpotensi terjadinya banjir. Kemudian yang keempat adalah intensifikasi pertanian. Penerapan intensifikasi pertanian dengan cara panca usaha tani di satu sisi meningkatkan produksi, sedangkan di sisi lain bersifat merugikan. Misalnya, penggunaan pupuk dan pestisida dapat menyebabkan pencemaran. Penggunaan pestisida berdampak pada matinya hewan unggas dan mamalia pada konsentrasi tertentu. Selain itu, akan berdampak berkurangnya derajat keasaman tanah yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mikroba dan fauna tanah serta kemampuan tumbuhan dalam penyerapan zat hara. Dampak intensifikasi pertanian lainnya adalah sistem pertanian monokultur yang mengakibatkan terjadinya penyederhanaan keanekaragaman hayati yang akan mengakibatkan pada perubahan pola daur materi dan energi. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah industri dan pabrik. Perkembangan industri dan pabrik menyebabkan banyaknya pencemaran yang ditimbulkan baik berupa asap, limbah cair maupun limbah padat yang dibuang ke lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Nah, itulah dua faktor perubahan lingkungan, yaitu dari faktor alami dan faktor manusia.